mengikuti undangan kami untuk sosialisasi terkait dengan program yang lembaga kami desain, yaitu Unair Menulis. Harapannya ini adalah salah satu pekerjaan kita sebenarnya sebagai seorang dosen, dan menulis itu merupakan suatu hal yang tidak henti-hentinya kita coba untuk dengungkan, terutama dalam rangkaian untuk percepatan pencapaian kinerja dari Universitas Airlangga itu sendiri. Nah, konsep menulis ini nanti secara teknis akan disampaikan oleh rekan-rekan yang akan nanti menjadi narasumber. Intinya bahwa kita mencoba untuk memberikan suatu wadah gitu ya. Jadi dalam kondisi pandemik ini bagaimana teman-teman peneliti bisa berkumpul bersama, kemudian kita mencoba untuk mewadahi suatu ruang walaupun bentuknya virtual untuk melakukan aktivitas menulis begitu. Nah, yang ditulis apa nanti akan disampaikan oleh teman-teman. Intinya sebagai seorang dosen kalau enggak menulis buku, ya menulis paper, jurnal, atau hasil-hasil penelitian, atau mungkin merancang yang lainnya. Intinya ini kita melakukan proses-proses yang nanti mengarah pada semakin banyaknya karya-karya dari dosen, terutama dari hasil pemikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Ya, ini yang kita harapkan. Dan nanti tentu saja kami juga kegiatan ini adalah dari kita sendiri, untuk kita dan oleh kita. Nanti pembimbingnya atau pendampingnya juga akan kita ambilkan dari teman-teman yang sudah punya kapasitas menulis yang cukup bagus, baik di publikasi ilmiah maupun mungkin di penulisan-penulisan yang lainnya, buku dan sebagainya, agar ini menjadi pendamping Bapak Ibu yang nanti pada saat aktivitas yang mungkin bisa kita tuangkan di per fakultas atau mungkin per kelompok dan yang lainnya, agar lebih efektif begitu dan disesuaikan dengan bidangnya. Nah, harapan kami tentu saja program ini tidak berhenti pada tahun ini. Ini akan kita selenggarakan aktif mungkin, frekuensinya sebanyak mungkin, terutama nanti juga akan mengarah pada mahasiswa kalau perlu, sehingga semua komponen di Universitas Airlangga, terutama untuk dosen dan aktivitas akademika, ini budaya menulisnya bisa semakin tinggi dan literasinya juga semakin bagus lagi. Nah, tentu saja Bapak Ibu yang nantinya hasil dari tulisan tadi yang bisa nanti akan diarahkan untuk publikasi di jurnal ilmiah atau mungkin diterbitkan dalam bentuk buku. Nah, ini fasilitas-fasilitas seperti ini coba kita lengkapi semuanya. Hanya saja sekarang memang di Universitas Airlangga sedang ada perubahan, Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi kami di penerbitan ini memang sekarang dipisahkan dengan percetakan, sehingga Bapak Ibu nanti yang menghendaki bukunya untuk dicetak, ya dalam kurun waktu yang ini masih penataan mungkin belum bisa, tapi diterbitkan bisa. Nanti kalau sudah ada unit barunya yang menggawangi percetakan, hal seperti yang dulu akan kita lakukan. Hanya saja pengelolanya agak berbeda begitu. Nah, sekarang menjadi penataan, dan ini mohon Bapak Ibu bersabar. Mungkin yang dalam waktu dekat ada kuliah dan bukunya harus dicetak banyak misalnya, ya kita akan fasilitasi, cuman itu sudah bukan di ranahnya lembaga kami atau wewenangnya saya gitu. Nanti akan saya hubungkan dengan teman-teman yang mengelola ini. Dan ini tidak usah dibuat jadi hal yang ramai dan sebagainya, hanya penataan saja karena UNER terus berkembang, dinamikanya sangat tinggi, jadi penataan agak merubah sesuatu yang biasanya normal. Kan sekarang juga new normal, termasuk masalah penerbitan kita ini juga new normal. Nah, ini harapan kami Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu yang ikut di sini nanti juga bisa satu mengajak temannya atau mungkin menularkan ilmu-ilmunya pada yang lainnya, sehingga ini akan semakin banyak yang bisa meningkat gitu kemampuannya. Jadi selain menulis, kami kan juga mengadakan Publish akademik, itu yang mendesain teman-teman dari dosen untuk menjadi reviewer di tingkat internasional. Kalau sudah jadi reviewer pasti tahu cara menulis yang bagus karena dia mereview kan. Dan ini akan ditularkan ke semua dosen di UNER maupun ke mahasiswanya. Dan untuk Publish akademik kita juga berlangsung beberapa kali. Jadi sudah menghasilkan 100 pasukan gitu, ini harapan kami bisa disebarkan. Yang kedua ini juga kalau bisa 100 lagi. Ya kalau kira-kira 2.000 orang total dosen UNER, nanti pelan-pelan
semuanya akan bisa mempunyai kemampuan yang sama. Nah, ini juga mendampingi. Jadi mendampingi teman-teman yang sekarang sedang melaksanakan public academics atau dilatih jadi reviewer. Dan mungkin saja teman-teman yang sekarang atau sudah lulus dari public academic ikut acara menulis ini juga tidak apa-apa. Dan kita gaungkan ini untuk kepentingan UNER. Kalau nanti memang sangat bermanfaat, ya akan kita coba diseminasikan untuk teman-teman yang di luar UNER. Tidak ada salahnya berbagi kebaikan begitu, tapi ini prioritasnya yang sekarang UNER-nya harus bangkit dulu, sehingga kalau ngajari orang lain, ya yang di dalam harus sudah bisa dulu. Nah, saya rasa itu Bapak Ibu, mudah-mudahan acara ini bisa lebih bermanfaat bagi kita semua, barokah dan mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Dan mungkin di sela-sela kesibukan Bapak Ibu, tentu saja kami setiap sering mengganggu ya dengan pengumuman dan sebagainya. Harapan kami ini bisa cepat sampai begitu. Selain resmi kita kirim surat baik elektronik maupun hard copy melalui media-media sosial, kadang-kadang kita perlu sampaikan supaya lebih cepat nyampainya, atau mungkin jangan dibalik, lebih cepat nyampe juga lebih cepat lupa ya, jangan seperti itu, nanti diingatkan untuk teman-teman yang lainnya. Dan termasuk yang baru saja kami rilis ke teman-teman WA itu terkait dengan kata kunci SDGs, yang ini nanti akan membantu keterbacaan dari publikasi kita, termasuk nanti peringkat-peringkat dan sebagainya. Mohon Bapak Ibu bisa menindaklanjuti gitu. Jadi kata kunci itu begitu banyak, silakan nanti disesuaikan dengan tulisan Bapak Ibu atau mungkin paper Bapak Ibu atau bidang Bapak Ibu. Yang jelas itu yang nanti akan menjadi keterbacaan di tingkat internasional terkait dengan kata kunci tadi. Dan ini nanti juga ada hubungannya dengan citasi dari tulisan kita. Nah, harapan ini mungkin saya sebarkan ke Pak Dekan, kemudian ke bidang 3. Nanti harapannya minta tolong juga bisa disebarkan ke semua teman-teman. Jangan sampai nanti ada satu dosen gitu yang tidak tahu apa-apa gitu. Padahal ini sudah mencoba kita sebarkan ke berbagai macam. Nah, kalau misalnya itu masih ada yang muncul, ya bisa kita fasilitasi sambil tanya ke teman-teman di fakultas. Kok masih ada dosen yang ketinggalan, ini sebenarnya gimana cara kami bisa menyebarkan agar semua lini itu bisa mendapatkan informasi dengan baik. Baik Bapak Ibu, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan ini. Mudah-mudahan barokah dan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk sosialisasi ini dan segera nanti untuk acaranya akan dilaksanakan sesegera mungkin. Terima kasih. Salam inovasi, publikasi, dan menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya kepada Profesor Haji Heri Purnobasuki, Dr. MSMS PhD. Kita selanjutnya akan memasuki kepada acara inti, yakni penjelasan perangkat dan agenda kegiatan. Kepada Ibu Ayulana Novisyah, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada MC Mbak Anin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Prof. Heri Purnobasuki dan juga yang terhormat Bapak Ibu pimpinan fakultas maupun dosen dan juga mungkin ada rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sosialisasi hari ini. Baik, kami akan mulai pertama untuk menjelaskan tentang program kami, yakni UNER Menulis. Next, Mbak. Oh, kok kecoret-coret. Baik, jadi begini, UNER Menulis itu kegiatan ini bertujuan untuk membangun budaya menulis seperti yang tadi Prof. Heri sudah sampaikan, bahwa memang sebagai dosen maupun sebagai mahasiswa itu tidak jauh dari menulis, baik itu menulis buku maupun menulis jurnal dan sebagainya. Dan di kegiatan ini kami berusaha untuk membangun budaya menulis di lingkungan UNER dari hasil penelitian atau studi masing-masing yang terstruktur di komunitas ilmiah. Kemudian yang kedua, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi serta keterampilan sivitas akademika UNER dalam menulis dan juga menyelesaikan naskah ilmiah. Selanjutnya yang ketiga, juga untuk membangun jejaring dengan memanfaatkan dukungan kelompok di kegiatan yang sama. Next, Mbak. Nah, siapa saja yang bisa mengikuti UNER Menulis ini? Prasyaratnya yang pertama yakni Sivitas Akademika Universitas Erlangga tentunya.
Nah, di sini kami memang tidak membatasi apakah dosen atau mahasiswa. Jadi, dosen maupun mahasiswa Universitas Airlangga kami sangat welcome untuk mengikuti kegiatan kami. Kemudian yang kedua, peserta telah memiliki salah satu akun atau profil peneliti yang telah berafiliasi dengan Universitas Airlangga di ResearchGate, Google Scholar, Academia, Figshare, atau Sinta. Jadi jika Bapak Ibu sekalian maupun rekan-rekan mahasiswa yang telah memiliki akun peneliti namun belum berafiliasi dengan Universitas Airlangga, kami sangat menyarankan untuk menambahkan afiliasi dengan Universitas Airlangga. Kemudian syarat yang ketiga yakni komitmen, di mana peserta diharapkan untuk bersedia mengikuti program dari awal hingga selesainya acara. Dan yang terakhir sebagai syarat tambahan yakni dengan mensubscribe atau follow media sosial dari LIPJP HKI di Instagram, Facebook, Twitter, ataupun YouTube. Bisa salah satunya saja atau semuanya. Next, Mbak Amin. Nah, jadi program ini, UNER Menulis ini adalah program yang kami adakan secara bebas, yakni setiap peserta yang mengikuti kegiatan kami persilahkan untuk menulis secara bebas, dan di mana menulis bebas ini masing-masing individu akan memiliki preferensi yang berbeda untuk mencari tempat yang nyaman dan juga aman. Dan juga untuk menulis, kami sarankan untuk Bapak Ibu maupun rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk menyiapkan bahan tulisan, paling tidak ide, gagasan maupun apa saja yang ingin dituangkan dalam sebuah kalimat. Maksudnya di sini adalah jangan sampai mengikuti kegiatan UNER Menulis namun masih belum tahu akan apa yang ingin ditulis. Jangan sampai ketika kegiatan itu masih mencari-cari bahan, masih dihabiskan untuk membaca atau untuk mencari ide dan sebagainya. Yang ketiga adalah karena ini menulis secara bebas, maka kami sangat menyarankan untuk peserta yang mengikuti kegiatan kami untuk menulis walau hanya satu kalimat. Dan yang keempat, kemajuan masing-masing individu ini bisa berbeda-beda. Maksudnya apa? Maksudnya setiap individu yang mengikuti UNER Menulis ini pastinya memiliki starting yang berbeda. Misalnya, dosen A telah memiliki tulisan atau draft manuskrip sampai metode penelitian misalnya. Namun ada mahasiswa yang masih hanya memiliki ide, belum dituangkan dalam tulisan. Itu kami persilahkan. Jadi kemajuan setiap individunya akan berbeda-beda karena startingnya berbeda. Next. Nah, target di kegiatan ini adalah yang pertama tentunya menulis karya tulis ilmiah, dan yang kedua mengisi link evaluasi di akhir acara, di mana minimal 4 kali pertemuan UNER Menulis akan mendapatkan sertifikat untuk peserta. Kemudian yang ketiga adalah menulis draft naskah atau manuskrip yang akan disubmit ke jurnal internasional bereputasi. Next, Mbak Nin. Nah, ini adalah agenda kegiatan UNER Menulis. Kegiatan ini dilakukan dalam selang waktu 2,5 jam setiap 2 minggunya. Jadi sebulan diadakan 2 kali. Dan registrasi peserta akan dibuka sebelum kegiatan UNER Menulis. Jadi dimulai hari ini yakni kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan UNER Menulis 1 akan dimulai minggu depan, yakni 19 Februari. Maka registrasi peserta sudah kami buka untuk UNER Menulis 1. Namun untuk UNER Menulis 2 kami akan buka setelah UNER Menulis 1 selesai, dan seterusnya sampai UNER Menulis terakhir, yakni UNER Menulis 16. Dan di akhir tahun, yakni di bulan November, kami targetkan peserta untuk paling lambat sudah submit ke jurnal bereputasi di bulan November. Namun kembali lagi, perkembangan atau karena starting setiap peserta adalah berbeda-beda, maka perkembangan setiap manuskrip atau naskah yang dibuat berbeda-beda pula. Bisa jadi ada peserta A yang ingin mensubmit atau bisa mensubmit di bulan Mei misalnya. Itu sangat kami bebaskan. Jadi namun untuk
kegiatan ini kami targetkan di bulan November semua peserta bisa submit ke jurnal bereputasi. Next, Manin. Nah, ini adalah kegiatan unar menulis setiap pertemuannya, yakni kegiatan akan selalu dimulai pukul 1 dengan diawali dengan sambutan dari Ketua LIPJP HKI, Prof. Heri, kemudian ada penyampaian program, serta penyusunan dan penentuan target individu, dan yang berikutnya yakni setiap program atau setiap kegiatan kami akan mengundang para peneliti terbaik Universitas Airlangga untuk memberikan motivasi dan juga memberikan tips dan triknya untuk menulis artikel ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan sesi intinya yakni menulis, di mana para peserta kami bebaskan untuk menulis di sesi 1 hingga sesi 4 dengan istirahat untuk masing-masing sesinya. Dan di sesi ini juga kami, di sesi perkenalan ini kami berikan waktu untuk peserta agar saling berkomunikasi melalui chat box, agar tujuannya adalah untuk membangun jejaring tentunya. Next, Nani. Nah, bagi Bapak, Ibu, maupun rekan-rekan mahasiswa sekalian yang mau atau yang membutuhkan suatu tips dan trik maupun masukan untuk menulis, terutama mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa ya, silahkan menilik ke YouTube channel PPJPI, sekarang sudah menjadi LIPJP HKI, di mana di sana akan banyak sekali webinar-webinar yang telah kami adakan, dan insya Allah sangat bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa maupun Bapak Ibu dosen sekalian untuk menulis artikel ilmiah secara sistematis maupun untuk memilih jurnal yang dengan high impact jurnal, kemudian step by step-nya dan sebagainya. Kemudian next. Di akun YouTube kami juga terdapat beberapa info tambahan yang mungkin bermanfaat juga untuk Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa sekalian sebelum mengikuti unar menulis ini, yakni terdapat beberapa tips kolaborasi, tinjauan pustaka sistematis maupun penelitian kualitatif dan sebagainya. Kemudian next. Nah, ini adalah contoh dari YouTube webinar yang ada di YouTube kami, yang merupakan ilmu spesifik mengenai nanoscience maupun mengenai fisika dan sebagainya. Silahkan dicek di YouTube channel kami. Baik, next. Berikutnya adalah untuk informasi lebih lengkap, mungkin bisa juga menilik ke web Elsevier dan juga Mendeley ini mungkin untuk rekan-rekan mahasiswa yang belum mengerti, Mendeley ini bisa digunakan, dimanfaatkan untuk memanage referensi agar lebih mudah. Gitu. Next. Nah, terima kasih. Salam inovasi, salam publikasi, salam menulis. Begitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pemaparan terkait penjelasan perangkat dan agenda kegiatan oleh Ibu Ayulana Nafisya. Acara selanjutnya adalah sesi tanya-jawab kepada Bapak dan Ibu yang hendak mengajukan pertanyaan maupun komentar, dipersilakan. Monggo Bapak Ibu mungkin ada masukan atau saran terkait program UNER menulis ini, karena ini adalah program perdana kami ya di tahun 2021. Jadi kami sangat mohon masukan dan juga kerjasama dan juga bantuan dari Bapak Ibu semuanya, karena sejauh ini jumlah pendaftar kami ada 289 dosen dan mahasiswa. Jadi mohon bantuan kepada Bapak Ibu pimpinan fakultas ya untuk bisa mungkin menggerakkan semua komponen sivitas akademia ya untuk bisa gabung ke acara kami. Dan alhamdulillah acara kami nanti akan ada 2 platform, yaitu di Zoom ya dengan kapasitas 1.000 peserta dan unlimited di YouTube. Jadi
mohon bantuannya dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengawal dan juga mengajak semua dosen ataupun mahasiswa mengikuti kegiatan ini. Sekali lagi dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang hendak mengajukan pertanyaan maupun komentar. Monggo silakan Bapak Ibu. Ini Prof. Heri mohon izin ya karena beliaunya ada rapat di sebelah. Jadi saya diminta untuk jaga di sini ya, dan mohon masukan saran dari Bapak Ibu semuanya untuk kebaikan dari program UNER menulis ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Heri, boleh tanya? Oh nggih, Bu Santi, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Heri. Ini bagus sekali programnya yang diinisiasi oleh lembaganya. Ini namanya panjang sekali, jadi nggak apa saya. Lembaga asing kata Prof. Heri, angel singkatannya. Huruf mati, konsonan semua lagi. Ya, jadi nggak bisa dibaca. Maksudnya konsonannya banyak ya. Kayak bahasa Rusia. Konsonannya banyak. Ini saya mau tanya Pak Ferry. Ini UNER menulis ini programnya apakah sampai pengawalan dari hasil tulisannya sampai dipublikasikan? Itu pertanyaannya. Terus kemudian mungkin ada dibantu juga untuk memilihkan jurnalnya dan sebagainya. Apakah seperti itu? Terus kemudian yang kedua, kok lupa ya. Saya yang kedua tadi mau tanya apa? Sebetulnya ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Tapi sementara itu dulu mungkin Pak Ferry. Ya, nanti kalau saya ingat satu lagi pertanyaan itu nanti saya tanyakan lagi. Ya, yang itu aja yang pertama. Jadi apakah program ini sampai membantu tulisan tersebut publish, dan kemudian apakah juga membantu dalam memilih jurnalnya? Ya. Baik, itu Pak Ferry, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dari Ibu Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat, Ibu Dr. Santi Martini. Monggo Bu Ayu selaku Korbit dari Pemeringkatan dan Publikasi ya, apakah nanti akan ada pengawalan ya untuk UNER menulis ini dan juga dibantu untuk memilih jurnalnya. Oke, matur nuwun kepada Bu Santi. Izin menjawab Pak Ferry. Jadi kegiatan UNER menulis ini memang merupakan wadah, Bu. Sebetulnya merupakan wadah untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman dosen maupun mahasiswa. Namun untuk pengawalan sampai, namun untuk pengawalan untuk submit jurnal kemana dan sebagainya, itu kami tidak melakukannya. Untuk pengawalan mungkin itu ada program yang lainnya, seperti itu. Jadi mungkin bisa dia apply ke program kami yang lainnya. Mungkin menambahkan dari jawaban Bu Ayu, memang saat ini kami punya program yang lebih personalized ya, karena memang kalau untuk UNER menulis ini adalah program yang berbasis kelompok ya, jadi peer group yang sama-sama kelompok dukungan ini punya visi dan misi yang sama, yaitu meletakkan budaya menulis ya. Jadi membangun budaya menulis ini yang menjadi tujuan kami. Nah, untuk program yang lebih bersifat personal ya, terkait dengan pendampingan, lalu memilih jurnal yang lebih spesifik, itu kami ada program reworking, Bu. Ya, jadi program reworking ini akan kami launching juga di tahun ini ya, dengan lebih bersifat individual ya. Tetapi untuk ini kami fokus memang basisnya adalah kelompok atau peer group ya, yang mana memang untuk membangun habit untuk menulis itu kan kadang kita perlu dioyak-oyak ya, perlu dipaksa gitu. Nah ini kalau misal temennya aja semangat ya, ataupun mungkin dosennya yang sudah berjibaku dengan berbagai macam tupoksi ya, itu juga masih meluangkan waktu ya, saya yakin sedikit banyak bisa memotivasi yang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi membangun habit ini yang ingin kami target ya dengan program UNER menulis ini.
Matur nuwun penjelasannya Pak Ferry maupun Bu Ayu. Matur nuwun. Ya, sami-sami. Oke, monggo silakan Bapak Ibu yang lainnya jika ada pertanyaan ataupun saran masukan bagi kami. Monggo Prof. Erna nggih. Pak Ferry mau menanyakan, saya setuju dengan Bu Santi, memang ini bagus ya, kalau yang tidak seperti yang sudah disampaikan tadi untuk membangun budaya menulis. Apa boleh tahu ya kira-kira kriteria penilaiannya apa? Mohon maaf, mungkin sehingga kita bisa mempersiapkan untuk mengarah di situ gitu ya. Karena tadi yang saya yang disampaikan tidak nge-link dengan jurnal mana yang akan dituju juga gitu ya. Jadi kan memang murni bagaimana menulis sesuai dengan passion dan sesuai dengan kondisi yang sedang tren saat ini kan gitulah. Itu nanti penekanan penilaiannya itu diarahkan kemana ya. Mungkin itu aja Pak Ferry. Matur nuwun Prof. Erna nggih. Monggo Bu Ayu. Mungkin kalau penilaian sendiri, kami setiap akhir sebetulnya penilaian khusus untuk apakah ada peserta yang lebih baik dan sebagainya itu tidak ada, Prof. Namun setiap kali selesai kegiatan, kami ada link evaluasi yang harus diisi untuk peserta, dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa peserta akan mendapatkan sertifikat ketika telah mengikuti minimal 4 kali pertemuan unar menulis dalam kurun waktu 1 tahun itu. Jadi dengan mengisi link evaluasi tersebut kami bisa memahami apakah ada progres dari tiap individu Civitas Akademika di Universitas Airlangga ini dengan mengikuti kegiatan kami. Gitu mungkin kalau ada tambahan dari berarti Mbak Bu Ayu sama Pak Ferry minimal 4 kali ikut, itu topiknya harus berbeda atau gimana? Dan saya Prof tadi sesuai yang disampaikan oleh Bu Ayu, jadi di awal itu nanti akan ada target individu ya. Nah, target individu ini akan berbeda. Misal kalau saya targetnya mungkin ya di UM1 itu saya menulis introduction ya. Nah, setelah mengikuti UM menulis ya itu kita berikan link evaluasi apakah target individu yang sudah ditentukan yaitu tercapai atau belum gitu. Nah, jadi sifatnya hanya personalized dan nanti individu yang menentukan target masing-masing ya. Nah, nanti misal individu kesulitan ya, kami akan membantu juga secara melalui tools yang kami berikan tadi. Jadi misal Pak, saya kesulitan untuk ini mengidentifikasi jurnal yang baik. Nah itu kami juga sudah punya semacam platform e-learning ya ataupun berupa rekaman video YouTube yang bisa dilihat secara mandiri oleh individu ya. Jadi tools-toolsnya sebenarnya sudah kami sampaikan di situ, Bro. Sekali lagi, mohon maaf. Apa itu berarti kayak sarannya semua dosen ya, pemula walaupun yang sudah advance gitu, nggih? Sesuai dengan target individu masing-masing gitu, nggih? Betul. Oke, soalnya nanti takutnya yang sudah senior-senior, karena saya lihat platformnya semuanya digital, nanti malu kan biasanya kalau manula itu kan tidak responsif terhadap milenial gitu ya. Jadi artinya bahwa ini terbuka untuk semuanya. Kalau anak-anak yang muda cepat diajari, bisa jadi mungkin yang seusia saya gini agak lemot diajari dan enggak ya, itu yang mungkin berarti kita share untuk semuanya dan bisa dimaksimalkan untuk semuanya sesuai dengan target individu masing-masing gitu nggih? Betul. Oh nggih, bersama. Matur nuwun nggih. Matur nuwun Bu Ayu, Pak Ferry. Monggo Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan juga bagi kami. Mohon bantuannya nanti Bapak Ibu ini akan kami upload juga di YouTube ya, dan akan kami share ke Bapak Ibu pimpinan di fakultas ya. Mohon mahasiswa dan juga dosennya didorong ataupun dihimbau untuk gabung ke acara unar menulis ini, karena bagi saya pribadi kalau misal ada dukungan kelompok ya ataupun acara rutin yang bisa mendorong saya untuk giat
ataupun rajin menulis ya itu saya rasa makin membuat kita produktif ya, dan sedikit mungkin bisa punya target individu ya, berapa yang harus saya tulis ataupun harus saya submit di tahun 2021. Oke, baik. Barangkali ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu yang lain, dipersilahkan. Pak Ferry, ini nanti setiap sesi pelatihannya itu apakah ada link YouTube-nya ya? Ada Bu Santi. Ya? Jadi nanti pasti ada 2 platform ya, ada Zoom dan ada YouTube. Ya, jadi kita bisa mengulang gitu kan kalau di YouTube ya. Oke. Nanti bisa kita open untuk semua, karena memang salah satu target kami adalah ini ya, presence dan visibility di ranking Webometric. Jadi memang kami akan sangat gencar ya untuk bisa aktif di semua platform media sosial. Iya. Takut lupa ya Bu Santi. Iya, betul Prof. Retno. Faktor U. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin jika belum ada pertanyaan ataupun saran, nanti mohon jika Bapak Ibu ingin menghubungi kami ya, silakan bisa langsung ke Prof. Heri, ke saya, ataupun ke kami ya, medsos kami di berbagai platform. Dan mohon sekali lagi bisa disebarkan, bisa diajak semua sivitas akademia untuk gabung dalam UNEN menulis ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai pesan dari Pak Ferry. Ya. Slide-nya bisa di-share nggih? Jadi kita biar bisa ini juga mensosialisasikan ke mahasiswa dan dosen. Slide plus YouTube-nya nggih, link YouTube. Oh, nggih. Matur nuwun. Oke, sami-sami Bu Fatma. Baik, saya kembalikan lagi ke saya dulu dari. Oh, nggih, monggo Prof. Yusuf dari Dekan Fakultas Kedokteran. Ferry, Bu Ayu. Kalau melihat tujuannya dari sosialisasi UNER menulis ini sangat bagus sebenarnya. Seandainya bisa masing-masing tiap peserta bisa produktif satu artikel kan bagus ya. Cuma nanti targetnya itu dimasukkan ke mana, artikelnya ke mana, dengan bahan-bahan yang diambil dari yang mana. Seandainya kita kan punyanya hanya tinggal bimbingan. Kalau mahasiswa kan punyanya cuma artikelnya dia pada waktu tugas akhir. Seperti apa Pak, kira-kira Pak, gambarannya? Oke, matur nuwun Prof. Yusuf, monggo Bu Ayu. Oke, matur nuwun Prof. Yusuf. Jadi memang seperti yang telah disampaikan bahwa memang target setiap individunya berbeda, Prof. Dan mungkin seperti contoh mahasiswa mungkin ya, karena mahasiswa mengerjakan skripsinya mungkin yang sedang mengerjakan skripsinya atau mengerjakan PKMK atau mengerjakan tesisnya, itu bisa dengan wadah ini dia bisa meluangkan waktunya untuk menulis bersama-sama sehingga mungkin targetnya nanti tidak hanya final dia lulus kemudian hanya berupa tesis, hanya berupa skripsi, tapi bisa dipublikasikan di akhir tahun. Mungkin seperti itu mungkin Prof. dari saya. Mungkin ada tambahan Pak Ferry? Jadi mungkin menambahkan sedikit Prof. Jadi tadi karena sifatnya adalah freestyle ya, atau menulis bebas, jadi nanti yang materi-materi yang ingin dituliskan di dalam UNEN menulis juga kami bebaskan Prof. Jadi mungkin nanti mahasiswa bisa koordinasi dengan masing-masing dosen ya, apakah memang sudah punya kesepakatan atau punya target ya, misal mahasiswa S3 mungkin di semester 1 atau 2 itu kan harus menulis systematic review ya, apakah itu yang akan dijadikan salah satu bahan di dalam UNEN menulis ya, monggo ya. Jadi intinya kami bebaskan, tetapi untuk dosen memang kami punya program yang lebih bersifat privat tadi ya. Jadi kami punya program reworking yang akan kami launching juga ya, khusus bagi dosen. Tetapi untuk mahasiswa kami bebaskan, monggo nanti mungkin bisa koordinasi dengan masing-masing PA atau masing-masing dosen pembimbing tesis ataupun disertasi. Dan mohon dukungannya Prof, ini kami sarankan sangat ini ya, highly recommended untuk mahasiswa S3 supaya
Ya mungkin kalau mahasiswa S3 ini ya dari sisi pengalaman sebenarnya sudah dapat ya, tetapi ya kadang ya motivasinya ya. Jadi motivasi dan juga waktunya ya, kalau di sini kan lebih terstruktur ya, jadi mereka bisa banyak belajar yang melalui dukungan kelompok ini gitu. Oke, terima kasih. Kalau begitu nanti UNER menulis ini merupakan sebuah wadah forum gitu, atau ada waktunya yang ditentukan, batch 1, batch 2, batch 3, batch 4 dapat sertifikat, atau di sela-sela waktu itu terbuka bebas untuk berkomunikasi terus gitu sebenarnya. Oke, izin menjawab. Jadi memang sifatnya sudah terstruktur, Prof. Jadi dalam satu waktu UNER menulis 1 misalnya, itu sudah kami agendakan kapan waktu untuk menulis. Jadi di mana para peserta itu akan menulis, kami harapannya sih semua peserta bisa aktif menulis pada saat itu. Kemudian kami juga beri jeda untuk istirahat, untuk peregangan agar tidak stres. Kemudian dilanjut lagi hingga selesai acara, total 2,5 jam setiap kali kegiatan. Kemudian di 2 minggu selanjutnya itu akan diadakan kembali UNER menulis periode 2. Nah itu sifatnya sama, Prof. Jadi kami akan mengadakan kegiatan yang sama, namun mungkin dari peserta yang sama, peserta itu bisa memiliki kemajuan yang berbeda dengan UNER menulis pertama. Jadi kemajuannya akan harapannya bisa dirasakan gitu, Prof. Oke. Sekaligus menambahkan Bu Ayu, kebetulan di salah satu sesi Prof kita ada sesi untuk ini membangun jejaring ya. Nah, membangun jejaring ini sebenarnya masukan juga Prof dari stakeholder ya, salah satunya alumni kita ya, untuk bisa ikut dalam program ini gitu. Jadi para alumni itu banyak yang japri ya, kita bisa nggak diikutkan karena kita nggak ada support system seperti ini di institusi kami, dan kami sebagai alumni UNER itu sangat minat, sangat tertarik ya untuk bisa ikut program ini. Nah ini kami mohon masukan dari Bapak Ibu pimpinan semuanya, apakah berkenan jika nanti kami buka untuk alumni ya, dengan ya konsekuensi nanti mungkin akan mengurangi jatah dari internal. Oke, mungkin sangat bagus kayaknya ya. Cuman seandainya karena progress report masing-masing peserta itu kan berbeda-beda, berarti nggak ada target fix dari setelah 4 kali submit gitu ya, nggak berarti ya, nggak ada ya? Tidak ada, Prof. Jadi memang harapannya kami itu di akhir tahun November itu semua peserta bisa submit, begitu, Prof. Oke, terima kasih. Oke, matur nuwun. Oke, matur nuwun, Prof. Baik, Pak Ferry, boleh saya tanya? Oke, monggo Prof Yasin. Oke, matur nuwun. Maaf saya telat. Jadi gini, apakah di UNER menulis ini difasilitasi semacam finishing task ya? Misalnya saya punya draft, kalau saya nulis kan Inggrisnya ya gitu, mungkin hanya bisa masuk Q3 atau ke I4. Apakah dengan program ini kita bisa difasilitasi pendampingan sehingga yang semula bisa masuk Q3 bisa masuk Q1. Contohnya seperti itu. Kan itu perlu pendampingan orang-orang yang spesial juga dan sebidang gitu Pak Ferry. Itu saja, matur nuwun. Terima kasih Prof Yasin. Jadi mungkin memberikan informasi Prof seperti yang di awal saya sampaikan, untuk program yang lebih bersifat privat ya, atau personalized nanti ya, itu lebih ke arah program reworking Prof. Jadi nanti mohon mungkin pertama join di program UNER menulis ini, nanti kalau sudah draftnya terbentuk ya, sudah ada struktur tulisannya sudah hampir jadi gitu, bisa gabung di program kami, program reworking ya. Karena beda nanti Prof. Jadi untuk reworking itu memang khusus untuk dosen ya, dan dukungan pendanaannya juga berbeda. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa kami sarankan Prof, bisa gabung dulu di UNER menulis, baru kemudian nanti bisa ikut program reworking. Oke, baik Bapak Ibu, untuk masukan bagi alumni, apakah mungkin ada
saran gitu bagi kami, apakah memang nanti ke depan akan kita buka juga untuk alumni atau bagaimana? Enggak apa-apa Mas Ferry. Bisa dilibatkan menurut saya. Mungkin diperhatikan kuotanya mawon. Kita lihat apakah teman-teman berminat. Kalau misalnya berminat mungkin ya harus nambah lebih dari 1.000. Zoom-nya langganan yang 2.000 gitu. Kan nanti kan tadi seperti yang disampaikan Pak Ferry itu kan nanti masih ada proses seleksi nggih. Nanti kan misalnya itu kan bagaimana kemudian UNER tuh peduli pada alumni kan juga dapat juga dari kegiatan ini. Menurut saya juga bagus kok, nggak apa-apa. Ya minta UNER nanti langganan yang 2.000 itu tadi Zoom-nya. Menurut saya. Ya, Prof. Baik, Prof. Nanti kami diskusikan dengan Prof. Ferry juga. Poinnya tinggi Mas kalau alumni ikut itu untuk akreditasi juga. Dan kita ada buktinya ya dari ini pendaftaran mereka, terus kemudian anunya apa tuh absennya dan sebagainya itu nanti ada buktinya, itu bisa kita pakai untuk dokumen untuk akreditasi. Baik Prof, matur nuwun sangat informasinya. Enggak mengisi dia ya. Oke, monggo Bapak Ibu jika masih ada masukan atau sudah cukup. Sampun nggih. Kalau sudah cukup, saya kembalikan ke Mbak Anin selaku pembawa acara, monggo. Terima kasih atas antusias dan pertanyaan serta komentar dari Bapak Ibu yang turut menghadiri kegiatan sosialisasi UNER menulis pada siang hari ini. Selanjutnya, sebelum kami menutup acara atau perjumpaan pada siang hari ini, izinkanlah saya memohon untuk Bapak dan Ibu menyalakan kameranya terlebih dahulu supaya saya bisa mengambil gambar bersama-sama. Monggo mungkin bisa dinyalakan. Oke, saya mohon izin untuk mengambil gambar, G. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Terima kasih pula atas kesempatan dan perjumpaannya pada siang hari ini. Semoga apa yang menjadi keinginan di kedepannya, semoga juga acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan dimudahkan segala sesuatunya. Semoga juga Bapak Ibu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan senantiasa sehat. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih, salam inovasi, salam publikasi, salam menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ferry baru gabung itu. Matur nuwun Bapak Ibu semuanya. Mbak, kok nggak ada absennya ya Mbak? Kok nggak pakai absen? Nggak ada absen, nggih. Sudah difoto. Oh, iya, foto. Lah itu Prof. Ferry foto lagi itu loh, baru masuk itu Pak Ferry. Untuk akreditasi dibutuhkan Mbak. Daftar absen nih. Baru gabung bosnya. Loh, ada rapat dengan Pak Miftah ini tadi. Situ tuh bosnya lah, Bu. Ini apa absen tuh? Presensi no. Enggak. Didelok ya berarti teko kabeh lah ngono. Apal kok Pak Ferry. Downloadnya gimana ini? Oh, gimana caranya? Nah itu ada suhunya menulis Pak Bagong itu nanti yang menyampaikan materinya Pak Bagong. Itu ada suhu saya Pak Haryadi itu juga hadir. Oh iya Pak Haryadi. Pakai suhu ini nanti nih. Itu super suhu kalau itu. Alhamdulillah. Nanti kita suruh ngajari Pak menulis biar enggak sibuk protes gitu menulis. Pak Yusuf protesnya melalui menulis, protesnya melalui menulis. Protes kok pokoknya. Pak Yusuf itu nggak protes tapi langsung gewit ngono ae Pak. Oke, matur nuwun. Mohon izin. Assalamualaikum, sukses. Matur nuwun semuanya. Sehat semuanya. Semoga lancar semua. Amin. Amin.